Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Reza Kumastaji. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah hybrid learning. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu saya di sini akan menjelaskan dari bab 1 hingga bab 6 pembelajaran hybrid learning. Untuk bab 1, penjelasannya itu apa itu hybrid. Pembelajaran hybrid adalah pembelajaran yang mengurangi waktu tatap muka dan menggantikannya dengan pembelajaran daring dan bentuk aktivitas belajar di luar kelas. Jadi, pembelajaran hybrid learning itu adalah metode pembelajaran yang digunakan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga menggunakan di luar kelas. Jadi tidak hanya satu tempat, bisa juga di forum-forum lainnya, bisa seperti daring dan lain sebagainya. Tidak hanya kombinasi tatap muka dan online, tetapi dapat mencakup pembelajaran eksperiensial dan komunitas atau organisasi. Menekankan proses belajar berpusat pada siswa, bukan hanya menyampaikan materi oleh guru. Jadi proses pembelajaran ini tidak hanya seperti guru yang menjelaskan materi dengan ceramah, berbicara dari awal pembelajaran sampai selesai, tetapi juga mengikut guru sebagai fasilitator, membuka forum bagi siswa untuk berdiskusi juga, untuk menyampaikan pendapat opini mereka. Baik, selanjutnya itu karakteristik utama hybrid learning. Yang pertama itu fokus pada hasil belajar dan aktivitas kognitif tingkat tinggi, menghubungkan berbagai lingkungan belajar, kelas, online, dan komunitas. Peran guru dan siswa fleksibel. Siswa dapat menjadi pengajar bagi teman, guru juga belajar dari proses siswa. Siswa bertanggung jawab penuh atas pembelajarannya. Guru menciptakan kesempatan belajar aktif, bukan hanya ceramah. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, guru di sini bisa menjadi fasilitator juga dan tidak hanya berceramah, menjelaskan materi mereka. Selanjutnya, peran guru dalam hybrid learning. Mendesain campuran metode belajar yang paling efektif untuk materi. Mengembangkan intervensi pembelajaran yang bermakna dan interaktif. Mengobservasi proses berpikir siswa dan memberi pertanyaan kritis. Sudah pasti untuk peran guru ini, mereka, guru atau peserta didik, harus menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Materi yang pendidikan agama Islam, maka gunakan metode-metode hybrid learning yang sesuai dengan pendidikan agama Islam. Misalnya pelajaran lain, entah itu PPKN, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, maka sesuaikan dengan pelajaran materi itu. Mengembangkan intervensi pembelajaran yang bermakna dan interaktif. Mengobservasi proses berpikir siswa dan memberi pertanyaan kritis. Ini memunculkan siswa untuk berpikir. Dengan guru memberi pertanyaan kepada siswa, siswa akan berpikir untuk menjawab dari pertanyaan guru itu. Jadi di saat kelas pasif atau kurang aktif siswa, guru bisa melontarkan beberapa pertanyaan agar siswa itu lebih aktif untuk mendengarkan materi dalam pembelajaran. Esensi hybrid learning bukan sekadar harap berapa persen belajar online dan tatap muka, tetapi bagaimana desain pembelajaran menumbuhkan kemandirian interaktif dan keterlibatan aktif siswa. Itu untuk esensi hybrid learning. Lanjutnya kita lanjut ke bab 2. Bab 2 membahas tentang teori dan pembelajaran hybrid learning. Bab ini menegaskan teori dibandingkan praktek, namun teori digunakan untuk memvalidasi praktek hybrid learning. Pentingnya refleksi kritis dan pembelajaran sebagai prinsip andragogi pendidikan orang dewasa dan pedagogi Ignatian pendidikan Yesus.
Tujuan tertinggi pendidikan menurut Brookfield yaitu transformasi individu dan masyarakat melalui refleksi kritis. Selanjutnya, pendekatan. Hybrid learning membutuhkan pendekatan. Adapun pendekatan itu adalah yang pertama, konstruktivisme adalah pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa menghubungkan pengalaman dengan pengetahuan baru. Jadi konstruktivisme itu bermakna ketika siswa memiliki pengalaman di masa lampau, siswa ini dapat menghubungkan pengalaman mereka dan menyampaikan kepada pengetahuan baru mereka. Jadi bisa menghubungkan kedua pengalaman dan pengetahuan baru dan bisa mengatakan pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada gaya belajar. Didefinisikan sebagai cara yang disukai seseorang memproses informasi kognitif, afektif, dan psikologis. Contoh, pembelajaran kinestetik, lebih mudah belajar lewat gerak fisik. Maka guru perlu menyesuaikan strategi dengan frekuensi belajar siswa. Jadi saat guru mengetahui siswa itu lebih dalam suatu kelas itu siswa lebih efektif digunakan atau lebih cepat nangkep dalam pembelajaran menggunakan menggunakan strategi dalam gerak fisik, maka guru akan menyusun materi-materi tersebut dengan menggunakan gerak fisik agar mudah ditangkap, cepat, dan mudah dipahami bagi peserta didik dan siswa. Selanjutnya, teori kecerdasan ganda. Ada beragam kecerdasan ganda dalam diri individu, visual, verbal, interpersonal. Siswa akan belajar lebih baik bila metode sesuai kecerdasan dominan mereka. Selanjutnya, tugas guru. Guru sebagai apa sih? Di sini guru sebagai role model. Jadi guru itu sebagai panutan siswa. Guru sebagai contoh perilaku siswa. Sebagai penjelasan di sini, siswa belajar dari mengamati perilaku orang lain. Orang lain itu siapa? Yaitu siswa, yaitu guru sendiri. Guru harus menjadi model positif dan dalam sikap dan keterampilan. Jadi marwah guru itu memang harus dijaga di sekolahan. Misalnya ada guru yang tipikalnya agak selengean atau lain sebagainya, itu juga bagus untuk pendekatan terhadap siswa, tetapi harus dikondisikan tempat dan waktunya. Inti teori hybrid learning. Jadi ada inti teori hybrid learning dalam penjelasan tadi, yaitu pertama berbasis teori andragogi, yang kedua mendorong tanggung jawab belajar siswa, yang ketiga menggunakan pengalaman hidup sebagai sumber belajar, yang keempat mengkomodisikan perbedaan gaya belajar dan kecerdasan, memanfaatkan interaksi sosial dan modeling guru, yang terakhir mengoptimalkan penggunaan media jarak jauh. Selanjutnya kita akan melanjut kepada bab 3, yaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman. Pembelajaran berbasis pengalaman menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman konkret dan refleksi. Menurut Kolb 1984, pembelajaran adalah proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Adapun siklus pembelajaran Kolb 1984 merumuskan 4 tahapan utama. Yang pertama itu pengalaman konkret, mengalami situasi nyata. Pengalaman konkret dari mengalami situasi nyata yang ada. Yang kedua, pengamatan refleksi, merenungkan pengalaman tersebut. Jadi setelah mengalami situasi nyata, dapat merenungkan pengalaman tersebut dari situasinya yang dari sebelumnya, dapat merenungkan, memikirkan. Selanjutnya, konseptualisasi abstrak, membentuk teori dan refleksi. Setelah merenungkan pengalaman tersebut, dapatkan muncul teori-teori dan refleksi bahwasannya hal ini seperti ini, hal ini seperti ini. Jadi dapat berhubungan.
Selanjutnya, eksperimen aktif menerapkan teori dalam situasi baru. Setelah 3 tahapan tadi dipahami, setelah itu dapat diungkapkan, dapat diaplikasikan dalam situasi baru. Peran guru dan peserta didik. Guru, di sini ada peran guru dan peserta didik. Guru sebagai fasilitator, mentor refleksi perancangan, pengalaman bermakna. Peserta didik aktif reflektif, mandiri, dan menjadi agen perubahan sosial. Pembelajaran mencakup 5 perspektif: Fenwick, konstruktivis, interaksi sosial, psikoanalitik, kecerdasan diri dan konflik batin, situasional, belajar melalui praktik, budaya kritis, kesadaran kekuasaan, ekologi, enaktivis, integrasi kognitif lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan melanjut kepada bab 4, perancangan pembelajaran hybrid learning. Dasar pengembangan pembelajaran hybrid. Perancangan pembelajaran hybrid dikembangkan melalui program pelatihan. Perancangan difokuskan pada yang pertama, penerapan praktis desain hybrid learning berbasis pedagogi dan teori pembelajaran. Pertanyaan perencanaan yang paling fundamentalis yaitu semua desain pembelajaran harus dimulai dari perumusan tujuan belajar. Tujuan pembelajaran harus berpusat pada siswa, jelas dan terukur, menekankan hasil kompetensi setelah pembelajaran. Selanjutnya, 4 komponen utama pengajaran dalam hybrid learning. Ada 4 komponen utama. Yang pertama, pengetahuan materi pembelajaran. Sudah pasti guru harus menguasai materi yang akan diajar. Ini poin utama, paling utama. Tidak mungkin guru mau mengajar tetapi belum memahami materi tersebut, materi yang diajarkan. Desain pembelajaran hybrid, mengolah kombinasi tatap muka dan daring secara profesional. Guru harus menguasai pembelajaran hybrid itu seperti apa. Jadi bisa mengaplikasikan pada materi yang akan disampaikan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran hybrid. Interaktif. Selanjutnya yang ketiga ada interaktif, yaitu guru ke siswa dan siswa ke siswa. Aktif, dua arah dan kolaboratif. Jadi tidak seperti pembelajaran yang dulu, yaitu guru kepada siswa. Jadi hanya guru saja yang menyampaikan materi kepada para siswa, seperti menjelaskan dari awal pembelajaran pembukaan sampai selesai jam pelajaran. Tetapi di sini ada siswa kepada siswa, yaitu di mana siswa dapat berkolaborasi dalam pembelajaran, menyampaikan opini mereka, menyampaikan pendapat mereka di waktu pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah manajemen perkuliahan hybrid. Kita lanjut kepada bab 5, yaitu diskusi sebagai strategi kunci dalam hybrid learning. Dalam pembelajaran hybrid, diskusi adalah metode yang menyeimbangkan interaktif online dan tatap muka atau biasa disingkat F2F. Agar efektif, diskusi harus dirancang dengan baik, menyesuaikan karakteristik seperti materi atau konten pembelajaran, karakter dan pengalaman belajar siswa, ukuran kelas, tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip utama dalam merancang diskusi hybrid. Ada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah pemilihan mode diskusi yang tepat, integrasi pembelajaran online dan kelas, peran guru dan siswa didefinisikan dengan jelas, menyediakan penilaian dan umpan balik yang transparan. Untuk yang pertama, pemilihan mode diskusi yang tepat. Tentukan bagaimana secara online pemilihan mode diskusi yang tepat. Yang pertama secara online untuk refleksi penulisan pemikiran kritis persiapan, atau yang kedua ya secara F2F yang tadi untuk debat langsung, klarifikasi konsep kerja teknis dan kolaborasi intens.
Yang kedua yaitu integrasi pembelajaran online dan kelas. Belajar individu, diskusi. Contoh alur yang bisa digunakan yaitu belajar individu, diskusi online, klarifikasi dan aksi F2F, evaluasi online. Yang ketiga yaitu peran guru dan siswa didefinisikan dengan jelas. Guru memberi arahan, timeline rubrik, dan umpan balik pada tahapan penting. Siswa aktif mengonstruksi pengetahuan, analisis, sintesis, evaluasi sesuai teori konstruksi dan andragogi. Yang keempat yaitu menyediakan penilaian dan umpan balik yang transparan. Setiap tugas didiskusikan harus memiliki. Jadi setiap tugas yang didiskusikan harus memiliki tujuan yang eksplisit, rubrik yang jelas dan terukur, batas waktu yang pasti, tahapan umpan balik yang konsisten. Hal ini menjamin bahwa diskusi memiliki arah, kualitas, dan bobot yang akademik. Jadi tidak sembarangan untuk menyediakan hal-hal tersebut, tapi memiliki rancangan cara atau proses. Selanjutnya yaitu bab 6, membahas tentang umpan balik sebagai pendorong pembelajaran. Konsep dan jenis utama jenis umpan balik. Yang pertama yaitu umpan balik formatif, yang kedua umpan balik sumatif. Apa sih umpan balik formatif? Itu umpan balik formatif berfungsi untuk memperbaiki proses belajar selama pembelajaran berlangsung. Informasi diberikan segera dan dapat langsung digunakan oleh peserta didik untuk meningkatkan kelemahan yang terjadi saat itu juga. Fokus pada proses peningkatan bukan penilaian. Jadi untuk umpan balik formatif ini, di saat pembelajaran berlangsung ada siswa yang kurang paham atau bertanya hal-hal sesuatu dalam pembelajaran, guru dengan sigap, dengan tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Tidak berdasarkan apa-apa, tapi berdasarkan untuk peningkatan pemahaman siswa di saat itu juga. Selanjutnya itu umpan balik sumatif. Umpan balik sumatif diberikan pada akhir tahapan ketika peserta didik telah menguasai kompetensi tertentu. Bentuknya berupa nilai yang menginformasikan tingkat pencapaian. Fokusnya pada hasil belajar dan evaluasi kompetensi. Misalnya ujian harian atau ujian per bab dilaksanakan untuk menguji atau mengetes pemahaman siswa dan memberikan apresiasi atau kompensasi kepada siswa tersebut dalam tingkat tahapan. Misalnya dengan patokan nilai 80 atau 70 untuk standar nilai, yang di bawahnya maka akan diberikan pembelajaran khusus, yang di atasnya akan diberikan apresiasi oleh guru. Selanjutnya adalah urgensi umpan balik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mendukung pembelajaran bertahap. Yang kedua, mengaktifkan mekanisme pengambilan memori, mengoreksi kesalahpahaman. Untuk yang pertama, mendukung pembelajaran bertahap. Kompetensi sulit harus dipelajari secara berurutan. Umpan balik mencegah peserta didik melanjut ke tahap lebih tinggi tanpa menguasai dasar yang benar. Jadi, untuk siswa atau peserta didik yang belum mempelajari tahapan-tahapan sebelumnya, itu diajarkan atau diberikan hal-hal yang dapat meningkatkan pemahaman mereka agar bisa melanjutkan ke bab selanjutnya. Untuk apa? Agar siswa bisa memahami semua materi-materi sebelumnya, tidak hanya setelah keluar kelas mereka ya udah hilang semua pemahaman mereka atau hilang apa yang mereka lakukan di kelas, tidak berkesan apa-apa atau sama dengan nihil pembelajaran pada saat itu. Mengaktifkan mekanisme pengambilan memori. Umpan balik efektif
memperkuat ingatan karena peserta didik mengambil kembali konsep dalam memorinya secara berulang dan benar. Hal ini hampir selaras dengan refleksi yang digunakan guru saat selesai pembelajaran untuk mengulang apa yang baru disampaikan oleh guru, untuk menguji atau mengetes seberapa paham siswa dalam pembelajaran saat itu. Selanjutnya itu mengoreksi kesalahpahaman, umpan balik, memperbaiki model mental yang keliru sebelum semakin tertanam dalam pola pikir mereka. Jadi khususnya dalam PAI, pendidikan agama Islam, mudah sekali muncul pemahaman-pemahaman yang melenceng dalam pendidikan agama Islam. Misalnya dalam membahas surat atau membahas ayat-ayat Al-Quran, banyak jenis Al-Quran yang tidak semua orang bisa memahaminya dengan secara makna saja atau secara terjemahan dalam Al-Quran, karena itu bisa merupakan kesesatan. Maka guru di sini sebelum kesalahpahaman ini bisa berakibat fatal kepada pemikiran siswa atau logika siswa, maka guru harus menjelaskan berdasarkan apa penjelasan itu, menurut siapa penjelasan itu harus juga jelas. Jadi seperti itu. Baik, selesai sudah penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.